Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat karena kita masih di Islam itu Indah. Semangat untuk belajar pagi hari ini. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ciri-ciri orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tayangan lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah. Lansia berusia 101 tahun. Rajin bersedekah tiap hari Jumat. Masya Allah. Kita lihat tayangannya, silakan. Orang lansia berusia 101 tahun di kota Semarang yang gemar bersedekah ini ramai jadi perbincangan di dunia maya. Beliau bernama Asrori, warga Kelurahan Pandian Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Mbah Asrori yang kini sudah berusia 101 tahun kerap bersedekah, rutin membagikan ratusan nasi bungkus di hari Jumat. Simbah melakukannya sembari menaiki sepeda listrik kesayangannya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. 101 tahun masih sehat, masih fit ya Ustaz. Ada pesan Nabi, berhati-hatilah dengan doanya orang yang rajin bersedekah. Karena mereka doanya diijabah meskipun dia bukan ahli ibadah. Oh gitu? Jadi meskipun dia cuma sholat 5 waktu aja, nggak ada sunnah-sunnahnya, tetap doanya diijabah sama Allah karena dia dekat sama Allah. Subhanallah, jadi hati-hati sama orang yang rajin bersedekah. Berarti orang yang bersedekah itu sama Apalagi dengan dia rajin ibadah. sedekah aja diijabah, apalagi rajin ibadah. Betul. Berarti sedekah termasuk orang yang sudah mengenal Allah dong ya? Betul. Mohon penjelasannya Baik, Ustaz, tabe guru silakan. Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Orang-orang yang menyedekahkan, mengeluarkan, menginfakkan hartanya siang malam, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang engkau keluarkan maka dia Allah yang Maha menggantikan. Kata ulama, digantikan dengan apa? Satu, digantikan dengan terkabulnya doa. Makanya dikatakan tadi, berhati-hatilah dengan orang yang ahli sedekah meskipun dia bukan ahli ibadah, artinya dia cuma wajib-wajibnya doang dikerjain. Itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah ahli sedekah, ahli ibadah pula, berarti doanya sangat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ada yang banyak orang panjang umurnya, subhanallah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah gantikan dengan apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang dia butuhkan. Kemudian yang ketiga, Allah gantikan dengan harta yang berlipat ganda lagi, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka ketika orang sudah mengenal Allah, apakah cirinya dia rajin bersedekah? Maka jawabannya betul. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha menggantikan. Siapa manusia yang paling banyak sedekahnya? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa perempuan paling banyak sedekahnya? Di antaranya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Diberikan harta daripada seorang Muawiyah bin Abi Sufyan, dikasih harta di pagi hari, kemudian di sore hari dia bilang sama pembantunya, sama khadimahnya, tolong siapin buka puasa. Apa kata khadimahnya? Wahai Ibunda Aisyah, seandainya tidak kau bagikan semua tadi harta, ada yang kau buat buka puasa hari ini. Subhanallah, baru dapat pagi udah habis sore hari. Kenapa? Dia sedekahkan balik. Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya suamiku, kalau nanti aku sudah meninggal dunia, lalu engkau akan melewati sebuah lembah, tidak ada jembatannya, maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, kau pakai berdakwah. Subhanallah. Kau jual. Sayyidina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang paling banyak juga sedekahnya. Abu Bakar As-Siddiq, mereka semua kenapa bisa banyak sedekahnya? Karena mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita semua bisa menjadi ahli sedekah ya, amin ya Allah. Yuk aku kasih lagi kesempatan nih untuk bertanya ya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tadi yang sebelah kanan sudah ya, sekarang yang sebelah kiri. Siapa yang mau bertanya? Oke.
Oh ibu ini sambil senyum. Berarti ibu yang saya pilih ya. Udah boleh turun bu, udah. Dari tadi diam jadi patung, nggak berhenti. Udah, ibu silakan berdiri bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ibu Laurena dari Majelis Taklim Sanggar Epis Kemiling Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Namanya Loren. Loren. Loren ternyata sama. Apanya? Ada teman kita namanya Loren. Oh gitu. Oh, boleh. Laurena Elva. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Ibu Orange. Loren. Loren ya, paham. Ibu mau nanya apa Bu? Mohon izin bertanya kepada Habib Usman. Oh boleh. Boleh Ibu silakan. Kan ada orang yang suka menyimpan dendam kepada orang lain. Tapi ada orang yang selalu menerima dan tidak pendendam. Apakah ini termasuk ciri orang yang sudah mengenal Allah? Bib, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu yang pertama apa yang kedua tadi? Ibu mau ngeluarin jurus apa tadi tuh? Enggak ya. Terima kasih ya Bu sudah bertanya ya. Masya Allah. Habib silakan dijawab. Ya akhir Habib. Mas Soni. Mas Sony. Loren. Sony. Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika seorang manusia sudah tidak memiliki dendam dengan siapapun, yakni hidup karena Allah, beribadah karena Allah, menjalankan hidup di dunia ini karena Allah, menjalankan setiap ujian cobaan karena Allah, dan nggak memperdulikan manusia yang lain, yakni dengan tujuan nggak pedulilah dia mau ngomongin, dia mau jelekin, dia mau hinain, udah urusan dia sama Allah. Yang penting saya ibadah kepada Allah, saya cari ridhonya Allah, Allah ridho sama saya. Itu yang paling penting. Ini berarti manusia, insya Allah manusia ini manusia yang selamat, manusia yang merdeka, manusia yang sukses, manusia yang berhasil, manusia yang mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia yang seperti ini adalah manusia yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ini manusianya nih. Apa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala? Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah." Siapa orang yang memaafkan, yang berbuat baik kepada manusia yang lain, apa kata Allah? Besar ganjarannya, banyak pahalanya dari Allah yang gak bisa dihitung oleh manusia. Di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi dijelaskan, mereka adalah manusia yang ikhlas karena Allah, menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia yang lain dan tidak peduli dengan dosanya dia kepada manusia itu. Dia maafin, ikhlasin. Dia ridha. Karena apa? Karena dia berharap ganjaran yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang dendam kusumat, yang bertengkar kerjaannya, yang ribut kerjaannya, yang gibahin kanan kiri kerjaannya, yang semuanya itu cari permusuhan. Ngomongin ke sana, jelekin, ngomongin ke sini, ngejelekin, ngomongin ke sana, merasa diri yang paling hebat, yang paling pintar. Ini manusia neraka. Kalau mau lihat neraka berjalan, Bu, itu manusianya. Ya Allah. Ngerti kan Mas Soni, paham? Iya. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah neraka yang berjalan. Mencontohkan yang tidak baik, berkata yang tidak baik, dan berbuat yang tidak baik. Sehingga apa? Menimbulkan pertikaian. Ini yang dikatakan dalam hadis ya Rasulullah, yang paling dibenci oleh Allah. Yang paling dibenci oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai umatnya yang menyimpan dendam. Karena bahaya dendam sangat fatal. Nggak ada ketenangan dalam dirinya, nggak ada kebahagiaan dalam dirinya, dan merasa kurang, dan merasa lebih hebat. Orang yang tidak menyukai akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka
yang tidak mengenal Allah dan tidak mendapatkan ridhonya Allah. Siapa mereka? Orang yang gak bersyukur, orang yang gak terima kasih. Aduh. Karena semua rezeki dari Allah udah ditentukan. Ibu terima kasih sudah bertanya ya. Masya Allah, sekarang aku yang milih. Siapa ya? Ibu deh. Ibu, silakan berdiri Bu. Siapa namanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Ratna Ajeng dari Majelis Taklim Sanggar Epis Kemiling Bandar Lampung. Masya Allah, tepuk tangannya dong biar lebih semangat. Jauh-jauh dari Lampung, ayo yang semangat nanya apa? Saya akan bertanya dengan Ustadz Sam. Oleh Ustadz Syam. Baik Ibu. Ustadz, saya mau bertanya, apakah manusia yang tidak menyandarkan manusia dan harta itu adalah orang yang sangat mengenal Allah? Itu saja pertanyaannya Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak menyandarkan kepada harta gitu ya. Oh, kepada harta dan manusia itu tandanya mengenal Allah gitu ya. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Silakan Ustadz Syam dijawab. Baik, tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 128 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itulah yang disebut dengan bertawakal 'ala Allah, menjadikan Allah sebagai wakil kita, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai seluruh yang menentukan daripada arah hidup kita, menyandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang tidak lagi menyandarkan dirinya kepada manusia dan juga harta termasuk orang yang mengenal Allah? Jikalau mengikuti para sahabat Nabi dan Nabi SAW, maka dia adalah orang yang mengenal Allah. Seperti siapa? Seperti misalnya seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda. Kenapa beliau itu sanggup dan kuat disiksa di bawah terik padang pasir, panasnya matahari di sana, diterpa oleh batu yang sangat besar, dia masih mengucapkan ahad, 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 Allah, Allah. Dia masih teguh mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Kenapa? Karena dia sudah mengenal Allah. Tidak lagi dia takut kepada Abu Jahal. Seorang Ammar bin Yasir. Ammar ini bapaknya ditusuk di tengah padang pasir oleh Abu Jahal dan company-nya. Kemudian subhanallah ibunya pun Sumayyah, seorang Sumayyah radhiyallahu anha ardhaha. Kata Nabi, seorang syahidah pertama dalam Islam adalah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Kenapa? Ditusuk dengan tombak yang sangat panas. Kenapa dia tidak takut oleh Abu Jahal sampai syahid pada saat itu? Karena tidak lagi menyandarkan nasibnya kepada manusia, tidak lagi menyandarkan nasibnya kepada harta. Lihat seorang istri Fir'aun, ibunda Asia radhiyallahu anha wardaha. Kenapa dia tidak lagi takut dengan Fir'aun, tidak lagi takut dengan segala apa yang ada di sekelilingnya? Kenapa? Karena dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menyandarkan? Karena sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangannya lagi dong untuk guru-guru kita. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Sekarang yang mau nanya siapa lagi? Ibu ya. Ibu boleh nanya Bu. Maaf Ibu. Silakan. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.
Perkenalkan, nama saya Bu Rini dari Sanggar, dari Majelis Taklim Sanggar Efis, Kemiling Bandar Lampung. Tepuk tangan dong biar lebih semangat. Di sini saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Baiklah. Tuh, ayo lo. Tuh. Semangat makanya Bu, nanyanya. Ustadz, apakah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik di atas maupun di bawah, dia lebih dekat sama Allah? Sedangkan di zaman sekarang kan jarang terjadi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ibu lagi tekanan batin? Enggak kan ya? Enggak. Sehat. Dia lagi grogi. Oh, grogi. Nervous. Iya. Nih supaya ibu nggak nervous. Ini ada karet. Terus diapain? Nggak, pegang aja. Oh, pegang. Udah, silakan dijawab Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Sam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini. Bagaimana kita dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, yakin semua aman. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Senantiasa ingat Allah. Berzikir kepada Allah. Ketika seorang duduk, tiadalah satu kaum yang duduk sambil berzikir kepada Allah, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Karena ketahuilah Allah menciptakan malaikat khusus di tempat-tempat majelis. Tepuk tangan dulu buat jamaah yang hadir ini. Masya Allah. Malaikat ada memang Allah ciptakan malaikat khusus untuk mendatangi, menghadiri majelis zikir. Nah ketika sudah begitu, apalagi? Maka diselimutilah oleh rahmat Allah. Dan bagi mereka yang mengingat, akan diingatkan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya. Artinya nanti jadi populer dia. Jadi mulia dia. Jadi angkat derajatnya dia. Maka ketika kita banyak zikir, raih 5. Apa itu? Ketika orang berzikir, Masya Allah tabarakallah, imannya makin naik. Iman kan naik turun. Maka iman itu akan naik, kemudian hatinya jadi tenang. Hati menjadi tenang. Orang yang dalam artian berzikir itu, maka hatinya jadi tenang. Orang yang banyak berzikir, bukan hanya imannya naik, hatinya tenang. Maka dia dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Apa sampai di sini? Maka pada saat itu pun diberikan kebahagiaan. Bahagia hidupnya. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika orang banyak berzikir, bukan hanya mendapatkan imannya, hatinya, dekatnya kepada Allah, kemudian bahagia hidupnya, yang terpenting akan diberikan kesabaran. Sabar. Sabar itu modal itu. Untuk ibadah butuh kesabaran. Untuk belajar butuh kesabaran. Untuk sampai ke Islami Tinda butuh kesabaran. Ayo, siapa lagi nih? Betul tidak Bu? Sabar menahan ngantuk. Sabar ya Bu, semangat ya. Hati-hati ya. Kalau ada yang tidur saya datengin. Ustadz emang siapa? Saya adalah tukang membangunkan. Oh, tukang membangunkan. Silahkan lanjut Ustadz. Jadi kepada semuanya banyak-banyak berzikir. Ya, apalagi kalau zikirnya sudah dia diwirid. Ya, ingat Allah dalam keadaan senang maupun susah. Itu pertanda dekat sama Allah. Ya. Senang, susah. Susah, senang. 1, 2, 3. Senang, susah. Susah, senang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk sambungannya. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini ada informasi penting banget nih. Sepenting apa sih? Biar langsung aja nih ya, biar nggak penasarannya langsung aku kasih tahu ya. Ini dia, silakan. Ustadz, itu kok sejadahnya disemprot-semprot gitu? Mana wanginya kayak wangi parfum mewah gini? Emang boleh semprot wangian ke alat sholat dalam Islam, Ustadz? Oh, Masya Allah. Ini tuh kiss spray. Aromanya emang wangi parfum mewah. Semprot wangi-wangian ke alat sholat boleh kok.
tapi harus pakai yang halal ya, kayak key spray ini. Makanya sebelum sholat aku selalu semprot baju dan sajadah aku pakai key spray. Nah, menurut riwayat pernah disebutkan sekelompok orang datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat. Namun ternyata di antara mereka ada seorang lelaki yang di tangannya ada bercak warna minyak wangi. Maka Nabi pun tidak segera membaiatnya dan mengakhirkannya. Beliau pun bersabda, parfum lelaki itu yang tercium wanginya namun tidak nampak warnanya. Sedangkan parfum wanita itu yang nampak warnanya namun tidak tercium wanginya. Nah, kalau alat sholatnya sudah wangi, sholatnya nyaman, jadi makin khusyuk kan? Wah iya lagi, benar Pak Ustadz. Mau kena aku nih, yang bagian deket muka suka bau apek. Mungkin karena aku pakainya pas masih basah-basah kan, pas habis air wudhu. Jadi emang kurang nyaman sholatnya karena bau apek itu Ustadz. Malah takut juga nih, orang di kanan kiri jadi terganggu Pak Ustadz. Tapi ini mah key spray, ini aku udah biasa pakai buat nyetrika. Wanginya emang enak banget, kayak wangi parfum mewah sih ya Pak Ustadz. Iya bener, ini key spray. Key spray ini sudah halal. Plus aromanya bikin kita khusyuk saat sholat. Jadi sebelum sholat aku selalu semprot baju dan sajadah aku pakai key spray. Karena saat kita sujud, hidung adalah salah satu anggota tubuh yang disunahkan untuk menyentuh sajadah. Nah, aku coba praktekin aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillah. Nah, aku semprot dulu sajadahnya dengan key spray. Jadi nanti saat kita sholat, sajadah wangi. Allahu Akbar. Nah, lalu ketika sujud seperti ini, hidung menyentuh sajadah. Wangi, kita nyaman untuk sholat dan sholat kita lebih khusyuk. Dan ini sesuai namanya, kiss pray. Karena saat sujud kita kiss dan pray. Wah, mulai sekarang aku mau juga deh kayak Pak Ustadz. Semprot ke mukena dan juga sejadah. Nih kalau yang ini kiss spray-nya aku boleh minta nggak Pak Ustadz? Masya Allah, bismillah deh boleh. Waduh, Nih buat terima Kori. kasih banyak Pak Ustadz. Coba ya, biar sama jadi nggak bau apek. Wah, wangi parfum mewah banget key spray ini Ustadz. Aku mau stok juga. Pak Ustadz, biasanya beli di mana sih key spray ini? Bener kan? Kalau disemprot ke mukena, terutama di bagian yang dekat dengan wajah, jadi saat sholat lebih nyaman karena wangi terus. Itu buat kamu aja deh. Tapi nanti kalau habis nih ya, tinggal beli di supermarket atau minimarket terdekat. Siap Pak Ustadz. Wah, makasih banget ya Pak Ustadz. Mulai sekarang aku mau juga kayak Ustadz deh. Semprot key spray ke mukena, sajadah, kerudungan, baju, semuanya deh pakai key spray. Jadi wangi mewah sepanjang hari, nggak gampang bau apek. Betul itu. Karena key spray, wangi mewah teman beribadah. Alhamdulillah.